atau jangan sampai terucap dengan lisan kita bagaimana kedua tangan Allah itu. Dan tidak pula kita menyerupakannya dengan kedua tangan makhluknya. Karena yang mengetahui hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, fi surah Asy-Syura 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barang siapa yang menyerupakan kedua tangan Allah dengan kedua tangan makhluknya, berarti dia telah mendustakan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan berarti pula siapa yang menyerupakan kedua tangan Allah, sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, berarti pula dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 74, fi suratin Nahl 74. Fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah kita mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, atau yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, min ghairi tahrif, tanpa merubah maknanya, wala ta'til, dan tidak pula meniadakan atau mengingkarinya, wala takyif, juga kita tidak menanyakan bagaimana hakikatnya, wala tamthil, dan tidak pula menyerupakannya dengan makhluk pun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada satu hal yang masih menggelayut di dalam benak kita. Ada satu pertanyaan yang perlu membutuhkan jawaban. Apakah pertanyaan kita itu? Pertanyaannya adalah, hal asma'ullahi subhanahu wa ta'ala mahsuratun ala tis'ati wa tis'in? Apakah nama-nama Allah SWT terbatas pada 99 nama saja, sebagaimana yang difahami oleh sebagian kaum muslimin? Maka marilah kita dengarkan jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengungkapkan, asma'ullahi laysat mahsuratan bi'adadin muayyan. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada jumlah tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hal doa ketika kita dalam keadaan duka lara. Jadi doa pelipur lara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa pelipur lara. Apakah doa itu? Di sana terucap, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Wabnu abdik, dan putra dari hambamu yaitu Adam. Wabnu amatik, dan putra dari hamba perempuanmu yaitu Hawa. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan buat dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan salah seorang dari hambamu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang kau rahasiakan dalam ilmu ghaib di sisimu. Dan seterusnya. Nah, syahidnya atau pedoman dari hadis ini, dalilnya adalah
perkataan awista'tsarta bihi fi ilmil ghaib indak. Jadi nama-nama yang Allah rahasiakan dalam ilmu ghaib di sisi Allah SWT. Wa masta'tsarallahu bihi fi ilmil ghaib la yumkin an yu'lam bihi wa ma laysa ma'luman laysa mahsura. Jadi nama-nama yang Allah rahasiakan dalam ilmu ghaib di sisinya tidak mungkin diketahui oleh siapapun, oleh para malaikat, para rasul yang didekatkan dan lain sebagainya, tidak ada. Wa ma laysa ma'luman laysa mahsura, dan sesuatu yang tidak diketahui tidaklah terbatasi. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia masuk surga. Nah, hadis ini falaysa ma'nahu annahu laysa lahu illa hadhil asma'. Jadi hadis ini bukan berarti hanya membatasi nama-nama ini saja, 99 nama. Walakin ma'nahu anna man ahsa min asma'ihi, yaitu hadhi tis'a wa tis'in, barang siapa yang menghafal 99 nama ini dari nama-nama Allah SWT, fa innahu yadkhulul jannah, maka dia masuk surga. Perbandingannya adalah sebagai ungkapan dari orang-orang Arab. Indi mi'atu faras, saya memiliki 100 ekor kuda. A'dattuha lil jihad fi sabilillah, yang aku persiapkan untuk jihad fi sabilillah. Falaysa ma'nahu annahu laysa indahu illa hadhil mi'ah. Maka maknanya bukan berarti ungkapan tadi atau seorang tadi hanya memiliki 100 ekor kuda saja, tidak. Bal hadhil mi'ah mu'iddatun li hadzal syai'. Jadi 100 ekor kuda ini yang dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah. Maka yang dipersiapkan untuk yang lain masih ada lagi. Dan hanya dia yang tahu. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, demikianlah nama-nama Allah SWT. Jadi janganlah sampai kita membatasi nama-nama Allah hanya 99 nama saja, sebagaimana yang difahami oleh sebagian kaum muslimin. Jadi demikianlah Syekh kita Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan secara gamblang bahwa nama-nama Allah bukan hanya 99 dengan dalil-dalil yang sangat akurat dan valid. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu makna tauhid, kemudian keutamaannya dan pembagiannya, semakin kita memahami makna, keutamaan, kedudukan dan pembagian tauhid, dan mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna min ahli tauhid. Allahumma ja'alna min ahli tauhid. Allahumma ja'alna min ahli tauhid. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahli tauhid. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabwah, Riyadh. PO Box 29465 Riyadh 11457. Telepon 445 4900 491 6065. Fax 497 0126. Rabwah, Jalan Amir Mat'aib, samping Bang Al-Rahji, cabang Rabwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض.